dari kelas A kelompok 5 ingin dari Bapak apakah bisa. Saya akan melempar. Baik Pak, pertanyaan yang pertama, seperti apa cara pengolahan sampah yang baik bagi Bapak? Baik, sebelum Pak menjawab, Pak perkenalkan diri dulu ya. Pak Nana Muhammad Sumardo, Pajak Kesiswaan SMA 2 dan Semarang. Terus seperti apa pengelolaan sampah yang baik dan betul? Pengelolaan yang sampah yang baik adalah dikelola dari sumbernya, berbasis sumber. Artinya siapa yang menghasilkan sampah dia yang harus mengelola. Ya, sampah itu kan ada dua, organik dan anorganik. Yang anorganik itu juga bisa dibilang lagi, yang bisa kita proses ulang, ada yang tidak bisa. Itu juga harus ada sendiri. Artinya sampah berbasis sumber mulai dikelola dari sumbernya. Jadi setiap warga atau Anda harus menyiapkan tempat sampah yang organik, yang anorganik, ya. Terus yang bukan semua harus sendiri ya. Intinya bagaimana juga kalian dari keluarga juga harus mengurangi sampah plastik. Sekarang menjadi semakin salah. Intinya sampah itu yang kalian hasilkan tidak menjadi masalah bagi orang lain. Ini kuncinya. Sehingga kalian sudah mulai bahkan nanti kalau benar caranya mengelola itu akan menjadi nilai tambah. Nilai tambah itu berarti bisa menghasilkan uang ekonomi tambahan. Ya kalau di sekolah contohnya dari snack ya itu dikumpulkan, bersihkan, jadi bisa menjadi bahan kerajinan. Kalau sekolah kan punya itu operasi plastik, wajah plastik, di tempat tuh ya sehingga pokok itu gambar itu dinikmati ya, sehingga bisa dijual. Terus mengurangi sampah plastik, kalian STC umpamanya. Kalau masih layak, jangan dibuang, dibagi lagi. Ibunya disuruh segitu ya, jangan dibuang, itu dibagi lagi. Itu salah satu mengurangi sampah plastik. Ya, yang betul-betul tidak bisa dimanfaatkan dari dikumpulkan jadi satu. Jadi kalau kalian bisa memanfaatkan kalau tidak, kemudian juga nanti bisa dijual jelas sampah itu akan berdampak kalau pada lingkungan yang menjadi sampah. Salah satu sampah itu akan mengeluarkan bau, itu akan lingkungan itu terdiri dari apa? Udara, pencemaran udara, itu akan baunya ya. Terus akan mengotori tanah, ya itu plastik itu ya lainnya untuk bisa menjadi urai itu bisa ratusan tahun, itu kan rusak tanah, sumber tanah juga. Ya terus lingkungan, ya kalian lihat kalau ada sampah kan tidak indah lingkungan itu. Ya makanya harus dikelola. Ya dampaknya yang organik itu seperti sisa-sisa yang Pak sampaikan tadi pukul sampai satu itu akan menjadi pupuk, maka bagus untuk tanaman. Ya. Baik, yang keempat, apakah manfaat pengolahan sampah? Manfaatnya ya salah satunya akan memberi dampak itu kepada kalian sendiri yang mengelola, ya itu akan menjadi nilai tambah ekonomi itu bisa dijual
Kalau kalian bisa kelola sendiri, maka nilainya jauh lebih tinggi ya, dan mahal itu. Ya, dari bahan-bahan yang bisa kalian manfaatkan. Terus kalau organik ya sebenarnya dari sana ambil itu pupuk untuk tanaman itu pemanfaatnya. Ya. Yang kelima, apa yang Bapak ketahui tentang sampah organik? Salah satunya ini adalah sampah yang bersumber dari tumbuhan, terus dari sisa makanan, terus dari itu dah, yang juga dari melalui proses kimia. Salah satu kertas ya, kertas itu sudah anorganik, bukan organik lagi, karena sudah berproses dengan kimia. Sehingga yang organik cepat terurai yang menjadi bibit. Ya, itu banyakkan harus kelola sampah dari masih sumber. Ya, jangan orang lain disuruh mengelola, itu susah sudah ya. Terus kalian sendiri yang kelola. Baik, pertanyaan selanjutnya akan saya lempar. Baik Pak, sekarang saya akan lanjutkannya. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Apa yang Bapak ketahui tentang sampah non-organik? Sampah non-organik itu seperti sampah plastik, botol-botol. Yang ketujuh, sebutkan sampah apa saja yang dapat didaur ulang. Sampah yang bisa didaur ulang itu sampah non-organik yang tadi itu sampah plastik itu bisa dibuat kerajinan tangan dan bisa dijadikan alat-alat rumah tangga. Pertanyaan ke-8, kenapa sampah harus didaur ulang? Ya, sampah harus didaur ulang itu supaya bisa mengurangi sampah, tidak mencemari lingkungan sekitar. Baik, pertanyaan ke-9, sampah organik dapat dibuat menjadi apa saja Pak? Sampah organik bisa dibuat menjadi pupuk dan bisa juga dijadikan sudah itu aja. Baik, pertanyaan ke-10 Pak, apa penyakit yang ditimbulkan oleh sampah yang menumpuk? Sakit disentri sama demam berdarah. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak. Siap. Baik Pak, izinkan saya untuk memberitahukan poster yang kami buat, yaitu ada sampah organik. Sampah organik bisa berupa sisa makanan, daun-daunan, sampah buah, sisa sayuran, dan sebagai bentuk. Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi pupuk makan ternak, ekosistem dan biogas. Sampah kaca dapat berupa botol kaca, piring kaca, botol parfum, gelas kaca, dan sebagai berikut. Sampah kaca dapat dimanfaatkan untuk membuatan batu tirunan atau manik-manik. Sampah plastik dapat berupa kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik, dan pembungkusan snack. Sampah plastik dapat didaur ulang menjadi kerajinan tangan, hiasan rumah ataupun barang yang dapat digunakan kembali. Sampah kertas dapat berupa buku, karton, kardus, koran, dan sebagai berikut. Sampah kertas dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan dan karya seni.